Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak Nudi Sarif SSI. Apa kabar Ananda? Semoga sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal uji kompetensi bab 1 dari LKS IPA kelas 7 semester 1. Untuk soal yang pertama, silakan Ananda simak di LKS-nya. Soal yang pertama, penyelidikan IPA diawali dengan pengamatan yang bertujuan untuk, ini ada option A, B, C, D yang diberikan. Anda bisa tengok. Nah, untuk jawabannya, penyelidikan IPA diawali dengan pengamatan itu bertujuan untuk membuat kesimpulan dari yang diamati. Jadi untuk soal nomor 1, option jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 2. Satuan besaran turunan disesuaikan dengan, seperti yang sudah Bapak terangkan, bahwasanya besaran turunan itu adalah besaran di mana satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Oleh karena itu, untuk soal nomor 2 ini, jawabannya adalah satuan besaran pokok A. Jadi satuan besaran turunan disesuaikan dengan A, satuan besaran pokok. Selanjutnya nomor 3. Seseorang mengamati suatu objek IPA dengan bantuan mikroskop. Kegiatan pengamatan tersebut menggunakan indera titik-titik. Tentunya, mikroskop ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda ataupun makhluk hidup yang sangat kecil ukurannya. Jadi, indera yang dilibatkan di sini adalah indera penglihatan. Jawabannya adalah C. 4. Berikut hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengukuran agar menghasilkan pengukuran yang benar dan akurat, kecuali. Ini bisa kita analisis jawabannya. Sekali lagi, berikut hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengukuran agar menghasilkan pengukuran yang benar dan akurat, kecuali. Opsi jawabannya ada ketepatan, kalibrasi alat, kemampuan pengukuran, dan ketelitian atau presisi. Jadi untuk opsi jawaban dari soal nomor 4, hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengukuran agar menghasilkan pengukuran yang benar dan akurat, kecuali adalah kemampuan pengukuran. Adapun opsi A, B, dan D, ini semua merupakan hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan pengukuran agar menghasilkan pengukuran yang benar dan akurat. Hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah ketepatan, kalibrasi alat, dan ketelitian. Nah, adapun kemampuan pengukuran, nah ini tidak termasuk kepada hal-hal yang diperhatikan dalam pengukuran agar menghasilkan pengukuran yang benar dan akurat. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 5. Di sini diberikan sebuah mistar
sebagai alat ukur besaran panjang. Skala yang diberikan bisa Anda amati. Di sini ditempatkan sebuah benda yang berwarna hitam ini adalah benda yang akan diukur besaran panjangnya. Nah, hasil pengukuran dengan menggunakan mistar caranya adalah posisi benda yang ditempatkan, yang diukur dengan mistar. Kita harus perhatikan skala awal dan skala akhir dari mistar ketika mistar ini dibandingkan dengan panjang dari benda yang akan kita ukur. Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwasanya 0 itu adalah skala awal dan skala akhirnya adalah 7. Sehingga kita bisa mengukur panjang benda tersebut dengan mistar adalah panjang akhir atau skala akhir yaitu 7 dikurangi skala awal yaitu 0. Jadi 7 dikurang 0. Hasil pengukuran benda adalah 7 cm. Jawabnya adalah C. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6. Berikut satuan yang merupakan satuan besaran turunan menurut Sistem Internasional atau SI. Kita bisa tengok opsi jawaban yang A, kilogram, meter kubik, dan newton meter. Kemudian liter dan newton sentimeter, C, newton sekon, dan gram sentimeter pangkat min 3. Selanjutnya D, joule sekon pangkat min 1, dan dine meter pangkat min 2. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah satuan yang merupakan satuan besaran turunan menurut sistem internasional. Maka jawabannya di sini adalah A. Di mana kilogram meter pangkat min 3 ini sama saja kilogram per meter pangkat 3. Dan itu adalah satuan dari besaran turunan massa jenis. Bahwa massa jenis itu adalah perbandingan antara massa benda dengan volume benda. Massa benda satuan internasionalnya adalah kilogram dan volume benda satuan internasionalnya adalah meter kubik. Jadi kilogram meter pangkat min 3 ini sama saja kilogram per meter pangkat 3. Ini adalah satuan internasional dari besaran turunan massa jenis, yaitu besaran yang menyatakan perbandingan antara massa benda dengan volume benda. Nah, kemudian newton meter. Newton meter ini adalah satuan dari besaran turunan usaha. Untuk Anda ketahui, usaha itu adalah dipandang sebagai besaran yang menyatakan perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda terhadap jarak yang dihasilkan akibat adanya gaya tersebut. Jadi newton meter ini adalah satuan internasional dari besaran turunan yang disebut dengan usaha. Oleh karena itu A ini adalah satuan besaran turunan menurut sistem internasional
untuk besaran masa jenis dan besaran usaha. Jadi jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya nomor 7. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Tinggi badan Andi 1,45 meter. Selanjutnya, geser. Oke. Yang kedua, pernyataannya adalah massa bola 2 kg. Yang ketiga, Rina membeli gula sebanyak 500 gram. 4. Panjang meja 890 cm. Nah, pernyataan yang menunjukkan besaran pokok dengan satuan internasional yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Jadi nomor 1, kita perhatikan nomor 1 tadi, pernyataannya adalah tinggi badan Andi 1,45 meter. Coba Anda pahami, tinggi ini adalah salah satu besaran pokok, dalam hal ini adalah menyatakan panjang dari suatu benda. Satuan internasionalnya meter. Jadi pernyataan nomor 1 ini adalah pernyataan yang dimaksudkan sebagai pernyataan yang menyatakan besaran pokok dengan satuan internasionalnya. Ya, tinggi ini termasuk kepada kelompok besaran pokok, yaitu besaran panjang. Satuan internasionalnya meter. Jadi pernyataan nomor 1 ini adalah benar. Kemudian pernyataan yang kedua, massa bola 2 kg. Nah, massa ini juga termasuk contoh dari besaran pokok dengan satuan internasionalnya adalah kilogram. Nah, kemudian Rina membeli gula sebanyak 500 gram. Nah, gram ini dalam satuan internasional besaran massa, harusnya ini dalam kilogram. Kemudian panjang meja 890 cm, panjang ini sebagai besaran dalam satuan internasional harusnya ini di dalam meter. Jadi pernyataan yang benar yang menunjukkan besaran pokok dengan satuan internasional yang benar yaitu pernyataan nomor 1 dan pernyataan nomor 2. Jadi option jawabannya adalah A. Option jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 8. Volume benda padat yang bentuknya tidak beraturan dapat diukur dengan alat titik-titik. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur volume benda yang tidak beraturan itu adalah gelas ukur. Ya. Kalau mikrometer sekrup ini mengukur besaran panjang, khususnya ketebalan benda-benda yang tipis. Kalau jangka sorong ini juga mengukur besaran panjang, khususnya mengukur diameter benda. Nah, kalau neraca ini adalah alat ukur untuk mengukur besaran massa. Jadi untuk alat ukur besaran volume benda padat yang bentuknya tidak beraturan, nah ini adalah gelas ukur. Jawabnya adalah C. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Kita tengok. Perhatikan gambar berikut. Yang mana ini? Soal nomor 9. Ini harusnya ada gambar. Baik, langsung ke soal. Pada metode ilmiah, kegiatan tersebut termasuk dalam tahap, maaf, ini gambarnya tidak muncul.
Baik, kita lanjut dulu ke soal nomor 10. Pasangan besaran berikut yang memiliki dimensi sama adalah, ini jawabannya adalah A. Berat dan massa, B. Gaya dan berat, C. Gaya dan daya, D. Kecepatan dan percepatan. Jadi dari opsi jawaban ini, pasangan besaran yang memiliki dimensi sama adalah, jawabannya adalah B. Gaya dan berat. Gaya dan berat ini, kedua besaran ini termasuk ke dalam kelompok besaran turunan dengan satuan internasional yang sama, yaitu Newton. Gaya besaran turunan, begitupun berat, berat juga merupakan besaran turunan. Baik gaya ataupun berat sama-sama memiliki dalam satuan Newton. Jadi maksud dimensi sama di sini, mereka memiliki satuan yang sama. Jadi besaran gaya dan besaran berat ini adalah besaran turunan yang memiliki dimensi sama. Mereka sama-sama memiliki satuan Newton. Selanjutnya, nomor 11. Seorang siswa menyatakan bahwa air tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung. Pernyataan tersebut berdasarkan referensi buku yang mengatakan bahwa faktor utama pertumbuhan tanaman jagung adalah cahaya matahari. Hal yang dilakukan oleh siswa tersebut menunjukkan metode ilmiah pada tahap titik-titik. Kembali dari soal ini, yang dilakukan oleh siswa adalah, seorang siswa menyatakan bahwa air tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung. Nah, pernyataannya itu didasarkan pada referensi buku yang mengatakan bahwa faktor utama pertumbuhan tanaman jagung adalah cahaya matahari. Nah, jadi ya Nanda, kalau di dalam metode ilmiah, itu ada istilahnya adalah di dalam tahapnya itu adalah merumuskan hipotesis. Artinya ada dugaan sementara sebelum kesimpulan yang sebenarnya dari hasil observasi didapatkan. Nah, di dalam merumuskan hipotesis ini didasarkan pada referensi atau penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, untuk soal nomor 11 ini, metode ilmiah, tahapan yang dilakukan oleh siswa tadi, jawabnya adalah merumuskan hipotesis. Kenapa? Karena siswa tersebut, dia menyatakan sebuah pernyataan, dan pernyataannya itu didasarkan pada referensi buku, di mana pernyataan tersebut sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi jawabnya adalah merumuskan hipotesis untuk nomor 11 ini. Baik, lanjut ke soal nomor 12. Nomor 12. Oke. Perhatikan besaran berikut: massa jenis, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Besaran turunan yang hanya berasal dari besaran pokok. Berdasarkan nama besaran tersebut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Balik ke soal yang tadi, kita perhatikan soal nomor 12.
Nah ini, jadi ada beberapa besaran, masa jenis, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Pertanyaannya adalah, besaran turunan yang hanya berasal dari besaran pokok ditunjukkan oleh nomor berapa. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, bahwasanya besaran turunan ini adalah besaran-besaran yang satuannya diperoleh dari satuan-satuan besaran pokok. Nah, kita analisis untuk massa jenis. Tadi sudah ada Bapak singgung, massa jenis ini adalah besaran turunan yang dapat didefinisikan sebagai perbandingan massa benda dengan volume benda. Kemudian kecepatan ini dipandang sebagai perbandingan antara jarak yang ditempuh benda terhadap waktu tempuhnya. Nah, untuk nomor 2 ini, kecepatan sebagai besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok, jarak, dan waktu. Jarak itu merupakan termasuk kelompok besaran panjang, dan waktu sebagai besaran pokok. Jadi kecepatan di sini yang dipandang sebagai jarak yang ditempuh benda per satuan waktunya diturunkan dari besaran pokok, jarak, dan waktu. Besaran jarak ini merupakan besaran panjang sebagai besaran pokok, dan waktu juga begitu termasuk besaran pokok. Jadi kecepatan ini dapat kita katakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Di nomor 2 ini termasuk dalam kategori jawaban yang dimaksudkan. Kemudian kelajuan. Nah, kelajuan ini dipandang sebagai besaran vektor yang pada prinsipnya sama halnya dengan kecepatan. Kelajuan di sini juga dipandang sebagai perbandingan antara jarak yang ditempuh benda setiap satu satuan waktunya. Dan besaran kelajuan ini juga menunjukkan dia memiliki nilai juga arah dari kecepatan dari suatu benda. Jadi rumusnya sama dengan kecepatan, jarak dibagi waktu. Jadi juga langsung diturunkan dari besaran pokok jarak dipandang sebagai besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Jadi untuk soal nomor 12 ini jawaban yang tepat adalah itu di nomor 2 dan 3. Kecepatan dan kelajuan ini merupakan besaran turunan yang hanya berasal dari besaran pokok. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Kita tengok opsi jawabannya tadi. Opsi jawabannya adalah 2 dan 3C. Baik Ananda, selanjutnya adalah soal yang berkaitan dengan mengukur besaran panjang dengan menggunakan jangka sorong. Nah, dari soal ini diberikan gambar skala dari hasil pengukuran besaran panjang dengan menggunakan jangka sorong. Bapak perbesar gambarnya supaya lebih jelas. Oke. Nah ini suatu jangka sorong ini memiliki 2 skala ya. Skala yang di atas yang ini adalah skala utama.
Dan skala yang di bawah adalah skala nonius. Nah, untuk mengukur berapa hasil pengukuran berdasarkan gambar skala dari sebuah jangka sorong, langkah yang pertama yang kita amati adalah skala utama ini. Skala utama yang mana? Yaitu skala utama yang letaknya tepat sebelum skala 0 nonius. Skala 0 nonius adalah, ini dia ini. Ini skala 0 nonius. Ini. Nah, skala utama yang terletak tepat sebelum skala 0 nonius ini adalah ini. Nah, ini adalah skala utama yang terletak tepat sebelum 0 nonius. Yaitu pada nilai 4,1, 4,2, 4,3. 4,3 cm. Skala utama yang terletak tepat sebelum 0 nonius. Nah, langkah yang kedua, amati skala nonius. Skala nonius yang kita amati adalah skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Kalau kita perhatikan, skala yang berimpit, skala nonius yang berimpit dengan skala utama, ini di skala 5. 5 pada skala nonius ini berimpit dengan skala utama yang ini. Nah, jadi kita amati skala 5 ini, nilai di sini adalah kita kalikan dengan ketelitian pengukuran dari jangka sorong, yaitu 0,1 mm. 0,1 mm berarti 5 dikali 0,1, 0,5 mm. Nah, kalau kita jadikan ke sentimeter, tentunya adalah 0,05 cm. Jadi untuk menentukan hasil pengukuran, balik sini. Nah, ini tadi soalnya. Nah, ini. Kalau kita tentukan jawaban dari soal nomor 13 ini, mau Bapak tuliskan di sini supaya lebih jelas. Oke. Jadi, yang pertama kita tentukan tadi adalah skala utama yang terletak sebelum skala 0 nonius. Nilainya tadi di 4,3. 4,3 cm. Nah, ini adalah skala utama. Skala utama yang terletak sebelum skala 0 nonius, yaitu di nilai 4,3 cm. Langkah yang kedua, kita tentukan skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Skala nonius yang berimpit dengan skala utama yaitu di nilai 5 ini tadi, di skala 5. Ini tepat berimpit dia dengan skala utamanya ini. Nah, nilai 5 di sini, 5 kita kalikan dengan ketelitian dari alat ukur jangka sorong, yaitu 0,1 mm, atau bisa juga kita nyatakan dalam 0,01 cm. Sehingga kita dapatkan nilai skala nonius yang berimpit dengan skala utama di sini adalah 0,05 cm. 0,05 cm. Nah, untuk menentukan hasil pengukuran berdasarkan soal ini, panjang benda yang terukur berdasarkan gambar skala jangka sorong yang diberikan, kita tinggal menjumlahkan nilai skala utama dengan nilai skala nonius. Jadi 4,3 ditambah 0,05 cm. Jawabannya adalah 4,3
cm. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, soal nomor 14. Besaran turunan yang berasal dari besaran pokok, massa, dan besaran turunan volume adalah, nah ini tadi yang sebelumnya yang kita bahas, besaran turunan yang menyatakan perbandingan antara massa benda dengan volume benda, itu adalah massa jenis. Oleh karena itu, kita bisa katakan massa jenis ini sebagai besaran turunan, dia diturunkan dari satuan besaran pokok massa, kemudian ada volume, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi besaran turunan yang berasal dari besaran pokok massa dan besaran turunan volume, jawabannya adalah massa jenis. Selanjutnya nomor 15. Massa suatu benda adalah 400 gram. Benda tersebut memiliki volume 20 meter kubik. Massa jenis benda tersebut adalah, nah, kembali kepada pengertian dari massa jenis tadi adalah suatu besaran turunan yang menyatakan perbandingan antara massa benda dengan volume benda. Jadi jawabannya adalah 400 gram dibagi 20 meter kubik. Jadi 400 gram dibagi 20 meter kubik, itu jawabannya kalau kita hitung, sebagian di sini 400 gram, 400 gram, lari kursornya, oke, 400 gram sama juga dibagi 400 gram dibagi 20 meter kubik. Gram per 20 meter kubik, ini dapat 20 gram per meter kubik. Jadi jawabannya adalah D, 20 gram per meter kubik. Baiklah Anda, karena keterbatasan waktu, Bapak harap dari 15 soal ini, Ananda bisa memahami pembahasannya dan sering-seringlah latihan soal. Mudah-mudahan Ananda tetap semangat di masa pembelajaran daring ini. Baik, untuk hari ini Bapak cukupkan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.